A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha walladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, aku tidak menyembah apa atau siapa yang kamu sembah selain Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang maha mematikan kamu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang mukmin. Allah memerintahkan Rasul untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa jika mereka itu meragukan kebenaran agama yang dibawanya, yang mengajarkan tentang keesaan Allah, maka semestinya mereka lebih dulu meragukan keyakinan yang mereka pertahankan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan menyembah batu-batu berhala dan patung-patung yang mereka sembah, yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Tetapi dia akan menyembah Tuhan Maha Pencipta yang menentukan hidup dan mati makhluknya. Dialah yang memberi kesenangan dan kesusahan, kemanfaatan dan kemudorotan menurut hikmah dan inayahnya, bukan Tuhan seperti yang mereka sembah itu. Dengan perbandingan itu, maka bertambah jelaslah kebenaran agama yang dibawa Rasul dan kesesatan keyakinan kaum musyrikin. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum musyrikin Arab bahwa dia diperintahkan supaya menjadi orang yang beriman. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman keselamatan dari azab, kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan kekuasaan di bumi. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wala takunanna minal musyrikin. Aku juga diperintahkan dengan firman-Nya, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dengan lurus, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang musyrik. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan agar menghadapkan wajahnya dan seluruh dirinya kepada Allah, memfokuskan perhatian pada tugas-tugas agama, dan mengabdi kepada Tuhan semesta alam. Sebab jika dia memberikan perhatian kepada selain Allah, maka hal itu mengurangi kebulatan jiwanya dalam menghadap Tuhan dan pengabdian terhadap agamanya. Kepada Allah sajalah hendaknya tujuan segala pengabdiannya lahir dan batin. Janganlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah dalam ibadah dengan dewa-dewa, jin-jin, roh-roh, atau patung-patung seperti halnya penyembah-penyembah berhala. Larangan Allah terhadap Rasul ini dimaksudkan untuk mendorong dan merangsang Rasul untuk tetap menjauhi sifat-sifat syirik. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Allah menjelaskan larangannya kepada Nabi agar jangan berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Selain Allah tidak ada yang dapat memberi manfaat dan mudarat, atau memberi kesenangan dan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Sekiranya Rasul berbuat demikian, maka dia termasuk dalam orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
Tiada kedurhakaan yang lebih besar dari syirik, karena orang yang berbuat syirik mengembalikan urusan yang dihadapi manusia kepada selain Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Panjatkanlah doa kepada Allah semata, karena doa termasuk ibadah yang besar, bahkan obat ibadah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah dalam ayat ini menegaskan keesaannya dalam memelihara hambanya. Hanya Dialah yang kuasa menghilangkan kesulitan hidup atau kemudaratan yang sedang menimpa hambanya. Baik kesulitan karena kekurangan harta ataupun karena terganggunya kesehatan dan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Segala kesulitan yang menimpa seseorang itu tentu ada sebabnya. Sebab-sebab itu diciptakan Allah sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka benar-benar berserah diri kepada Allah atau tidak? Dan mereka berada di bawah pengawasannya. Manusia berkat pengalamannya yang lama dan luas dapat mengetahui sebagian sebab-sebab itu. Misalnya dalam soal kesehatan. Menurut pengalaman manusia, bakteri tertentu yang menghinggapi tubuh manusia menjadi sebab bagi penyakit tertentu pula. Karena itu, manusia menjaga dirinya dari bakteri tersebut, dan bila dia sudah tercemar oleh bakteri tersebut sehingga sakit, dia akan berusaha mengobati penyakit sampai sembuh. Namun demikian, kesembuhan bukan merupakan satu kepastian sebagai akibat berobat tersebut, tetapi kesembuhan hanya dengan izin Allah. Demikian pula dalam bidang kehidupan manusia lainnya, seperti bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bila mana mereka mengalami kesulitan, tentu ada sebab-sebabnya, dan sebab-sebab itu berada dalam lingkungan mereka sendiri. Kewajiban manusia adalah mencari sebab sambil berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati serta tawakal kepadanya. Sesudah menyebutkan tentang kesulitan hidup yang menimpa manusia, Allah menyebutkan pula tentang kenikmatan dan kesenangan yang dialami manusia. Mengenai kesenangan dan kelapangan hidup ini, Allah menyatakan bahwa jika Dia berkehendak dengan iradatnya melimpahkan kenikmatan kepada manusia, maka tak seorang pun yang dapat menghambatnya. Kebahagiaan dan kesenangan itu adalah karunia-Nya kepada hambanya dan menurut iradatnya. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan Allah tidak terikat kepada suatu sebab dalam memberikan kesenangan dan kebaikan. Karunia Allah atas hambanya berdasarkan keluasan rahmat-Nya. Allah Maha Pengampun, mengampuni segala dosa orang-orang yang bertaubat dan dosa orang kafir yang kemudian beriman kepadanya sebelum ajal tiba. Allah Maha Pengasih, mengasihi orang-orang beriman dan Dia tidak menyiksanya bila dia bertobat dari dosanya. Pengampunan dan kasih sayang-Nya meliputi seluruh umat manusia. Karena rahmat-Nya itu pula, maka tidak semua kejahatan di dunia ini dijatuhi siksaan, tetapi menundanya sampai waktu tertentu. Firman Allah, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini.
Tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surat Al-Fatir ayat 45. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Maka siapa yang mendapatkan petunjuk sesungguhnya petunjuknya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang sesat sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Aku bukanlah penanggung jawab kamu. Allah menyuruh Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir sesudah disampaikan kepada mereka bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulannya, bahwa kebenaran dari Allah yakni Al-Quran yang mendasari agama Islam telah datang ke hadapan mereka, diturunkan kepada salah seorang di antara mereka sendiri. Dalam Al-Quran itu terdapat penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka kepada kaumnya. Namun, kaum musyrikin Arab tidak mengetahui riwayat rasul-rasul itu, atau riwayat itu sudah diubah atau diputarbalikkan. Dalam Al-Quran terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Maka barang siapa mengikuti pedoman itu dalam kehidupannya dengan penuh keimanan, manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang sesat, tidak mempergunakan kebenaran itu Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirinya dan pada alam semesta ini, maka akibatnya kesengsaraan batin di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad wajib menyampaikan kebenaran pada alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Keputusan terakhir berada pada diri manusia itu sendiri. Apakah dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup, atau berpaling darinya? Beliau bukanlah wakil Tuhan di dunia ini untuk menentukan nasib manusia, dan tidak kuasa memaksa seseorang memberi manfaat atau mudarat. Dia hanya pesuruh Allah yang menyampaikan perintah dari Tuhan Rabbil Alamin. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Allah dalam ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad supaya dia tetap mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dan bekerja menurut wahyu itu dan mengajarkannya kepada umat manusia, walaupun mereka tidak beriman kepadanya. Rasul juga diminta bersabar menghadapi segala macam gangguan dan penghinaan dalam menjalankan tugas tabligh dan dakwah itu. Pada saatnya, keputusan Allah pasti akan datang sebagai hukuman terhadap para musuh agama itu, dan kemenangan atas Rasul dan umatnya sesuai dengan janji Allah kepada orang-orang mukmin. Allah adalah hakim yang maha adil, karena dia memutuskan dengan alasan yang benar. Rasul menaati perintah-perintah itu dan dengan penuh kesabaran menunggu keputusan Allah. Ayat-ayat ini merupakan janji Allah yang menyenangkan Rasul dan orang-orang mukmin. Saatnya akan datang di mana Rasul dan kaum mukmin memperoleh kemenangan dan kaum musyrikin mengalami kehancuran. Allah mewariskan dunia kepada orang-orang Islam. Mereka menjadi penguasa-penguasa di bumi dengan syarat mereka tetap menegakkan agamanya. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.